Vena Melinda belak-belakan soal penyebab utama KDRT Ferry Irawan. Vena Melinda akhirnya mengungkapkan pemicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry Irawan di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 8 Januari 2023 lalu. Hal itu disampaikan setelah memberikan keterangan sebagai pelapor di Polda Jatim pada Kamis 12 Januari 2023 lalu. Didampingi oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum dan kedua anaknya Feral Pramasta dan Atala Naufal. Ia menyatakan Ferry sesungguhnya sudah melakukan kekerasan sekitar 3 bulan terakhir. Namun kejadian yang terjadi di Kediri sudah menjadi puncak sehingga mendorongnya melapor ke polisi pada Senin 9 Januari 2023 lalu. Beberapa hari setelah itu polisi pada Kamis 12 Januari 2023 resmi menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka setelah penyidikan selesai. Ia disangkakan pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Kasus KDRT itu juga memantapkan niat Vena Melinda untuk berpisah dengan Ferry Irawan. Ia memastikan bakal menggugat cerai Ferry Irawan. Proses perceraian itu akan mulai diurus setelah Vena tiba di Jakarta. Berikut ini adalah beberapa hal yang diduga picu Ferry Irawan melakukan kekerasan hingga Vena Melinda melapor ke polisi. Semua bermula saat ia dan Ferry berangkat menuju daerah konstituennya di Kediri. Hal itu dikarenakan Vena berencana maju sebagai bakal calon legislatif anggota DPR RI melalui Perindo untuk dapil itu. Saya berangkat ke Kediri itu dalam keadaan asam lambung saya muntah-muntah tidak bisa makan, kata Vena usai diperiksa di Ditreskrimum Polda Jatim pada Kamis 12 Januari 2023 lalu. Namun Ferry selama perjalanan meminta Vena untuk melakukan hubungan suami istri setelah sampai di Kediri. Vena pun mengiyakan karena kondisinya tengah sakit. Ketika sampai di Kediri pada Sabtu 7 Januari 2023 malam, Vena yang sejak awal sakit dan kelelahan akhirnya pun tertidur. Ia juga mengaku rasa kantuk itu juga muncul karena pengaruh obat lambung. Namun pukul 03.00 WIB pada Minggu 8 Januari dini hari, Ferry Irawan kembali berusaha membujuk Vena untuk berhubungan seks. Vena pun kembali menolak permintaan itu. Jam 3 itu dia berusaha untuk melakukan hubungan, tapi saya nggak mau karena saya capek, saya mau kerja. Besok pagi saya sudah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat, ucapnya kala itu. Saat dia bangun sekitar pukul 06.00 WIB, Ferry ternyata mengirimkan tautan berisikan artikel dosa istri yang menolak permintaan suami. Tautan itu pun membuat keduanya cekcok. Jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Disindir inilah dosa perempuan, harusnya tidak begitu, di situ saya terganggu, katanya lagi. Saya bilang sekarang saya sudah berhijab, tapi dia towel semua organ saya, kasarlah. Kami ribut, saya bilang mau kerja. Akhirnya dia meluk, dia minta maaf, lanjutnya kala itu. Namun permasalahan kembali terjadi saat Vena bersiap berangkat menuju ke Tulung Agung. Ferry disebut kembali marah setelah Vena menutup pintu toilet saat suaminya itu buang air besar. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi BAB. Saya tutup, marah lagi, ucapnya lagi. Saya merasa sudah capek, saya mau kerja, tapi itulah jadi pemicu. Sampai akhirnya berantem dan saya histeris, tuturnya kala itu. Ferry kemudian melakukan kekerasan pada Vena. Hidung Vena pun mengucurkan darah akibat ditekan dengan dahi Ferry. Saya dikunci pakai dahinya sampai keras, sampai saya bilang tolong-tolong hidung saya patah karena terlalu keras, kata Vena. Jadi saya bilang tolong-tolong, patah hidung saya. Ketika saya bilang patah dia lepasin, lanjutnya lagi. Saat dia bangkit dari desakan Ferry, hidungnya langsung mengucurkan darah. Dia pun panik berteriak dan berusaha menyelamatkan diri. Saya berdiri, darah itu ngocor seperti air, kata Vena.
Setelah kejadian itu pada Senin 9 Januari 2023 lalu, Vena pun melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Ferry kepada polisi. Pada hari yang sama sejumlah foto dirinya menangis dengan hidung berdarah-darah tersebar di media sosial. Ia juga sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit hingga bisa menghadiri langsung panggilan untuk dimintai keterangan di Polda Jatim pada Kamis 12 Januari 2023 lalu. Tak lama setelah itu, Ferry Irawan resmi menjadi tersangka dugaan KDRT terhadap Vena Melinda dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sudah ditetapkan bahwa saudara FI dinaikkan statusnya menjadi tersangka, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Mapolda Jatim, Kamis 12 Januari 2023 lalu. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik di Treskrimum Polda Jatim melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Rabu 11 Januari 2023 lalu. Di sana penyidik juga melakukan pemeriksaan 6 orang saksi, di antaranya housekeeping, front office, dan beberapa pegawai hotel. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, spray, handuk, dan sampel darah di TKP. Kemudian di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, di antaranya spray, handuk yang ada bercak darahnya. Beberapa sampel darah juga sudah diambil oleh penyidik, ucapnya lagi. Atas penetapan tersangka ini, penyidik pun segera mengirimkan surat pemanggilan kepada Ferry Irawan yang dijadwalkan pada Senin 16 Januari 2023 mendatang.